Nah, prinsip selanjutnya dari perjuangan seorang Genghis Khan adalah prinsip ketuntasan dalam perjuangan. Ada beberapa prinsip ketika orang sedang berjuang. Yang pertama, kata Genghis Khan, tidak ada nilai dalam sesuatu sampai ia tuntas terselesaikan. Nah, ini pesan dari Genghis Khan untuk kita. Ya, kalau kita berjuang, kalau kita ingin meraih sesuatu, berikan semua daya, semua upaya agar sesuatu itu benar-benar tuntas kita jalankan dan tuntas kita raih. Jangan sampai setengah-setengah atau kita nyimpen tenaga sedikit-sedikit atau kemampuan tidak usah dikerahkan sepenuhnya lah, santai saja, eman-eman. Apalagi kalau sampai tidak tuntas. Kalau tidak tuntas ya tidak ada nilainya. Tuntas tapi asal-asalan juga tidak ada nilainya. Pak wong ini cuma skripsi saja, wis yang penting ada bentuknya, ya sudah, nanti mungkin kita menyesal kok dulu tidak mengerahkan segala tenaga, segala pikiran ya biar skripsinya jadi bagus. Jadi mari kalau kita sedang berjuang menempuh sesuatu, ya at all cost semuanya kita kerahkan biar mendapatkan hasil yang terbaik. Karena kalau tidak selesai atau tidak tuntas, tidak sepenuhnya, mungkin kita sendiri nantinya akan menyesal. Baik, selanjutnya sehubungan dengan perjuangan juga, Genghis Khan menasehati kita akan mudah bagi seseorang untuk melupakan visi dan tujuannya saat memiliki pakaian indah, kuda yang cepat, dan wanita yang cantik. Ini pesan dari Genghis Khan. Kita tadi kan hidup ini harus punya visi, punya tujuan. Kita narget visi, narget tujuan. Jangan mudah didistraksi, dipalingkan oleh kenikmatan-kenikmatan, keindahan-keindahan sesaat atau yang sifatnya tidak asasi. Ya di situ Genghis Khan mengambil ilustrasi pakaian yang indah, kuda yang cepat, wanita yang cantik. Maksudnya apa? Ini sering membuat kita terlena. Jadi hati-hati kalau kita sedang berjuang mewujudkan cita-cita, ada banyak hal yang sering membuat kita terlena sehingga lupa kepada visi misi hidup kita yang utama. Biasanya yang enak-enak, yang menyenangkan-menyenangkan. Harusnya kita serius belajar, tapi karena ada upgradean game yang baru, akhirnya kita lebih belani main game, akhirnya tesisnya apa skripsi ini malah ndak jadi-jadi. Tapi karena ada apa sekarang yang populer TikTok, filter-filter yang baru, ada Instagram Reel itu yang baru, terus kita terlena. Bukan berarti terus hidup kita berarti serius terus, Pak. Hidup kita berarti sepaneng terus, Pak. Enggak begitu. Tapi yang tadi, yang sampingan-sampingan, yang tidak esensial itu posisikan dia ya di posisi yang sampingan. Jangan jadi menu utama. Boleh main Instagraman, boleh main TikTok, boleh pegang HP, boleh main game. Enggak ada yang melarang. Tapi pastikan semua itu tidak melambatkan langkah kita mewujudkan cita-cita tujuan, tidak menghalangi cita-cita kita mewujudkan tujuan tadi, bahkan tidak membuat kita terpaling dari tujuan tadi. Jadi tempatnya tetap harus di pinggir, tidak boleh jadi menu utama. Karena orang itu mudah terlena, mudah tergoda. Nah, ini pesan dari Genghis Khan. Dalam aspek
perjuangan. Baik. Nah, ada lagi beberapa kebijaksanaan dari Genghis Khan. Jadi ada wisdom dari Genghis Khan. Kata dia, menaklukkan dunia di atas punggung kuda itu mudah. Turun dari kuda dan mengaturnya, itu yang sulit. Kalau sekedar mengalahkan, menaklukkan, menundukkan, kalau versinya Genghis Khan, apalagi bahkan sampai membantai, membumi, hanguskan, itu gampang. Yang sulit itu adalah mengaturnya. Kalau sudah menang terus mau apa? Kalau sudah sukses terus mau apa? Nah, itu yang penting. Kalau satu negara, satu wilayah sudah ditaklukkan, ngaturnya kemudian seperti apa? Biar ndak isinya perang terus-menerus, konflik terus-menerus. Itu yang sulit. Jadi ini pesan dari Genghis Khan adalah, kalau kita berjuang mencapai sesuatu, kita juga harus punya skenario, punya rancangan. Kalau sudah tercapai terus mau apa? Cara mengelolanya bagaimana? Cara menyikapinya seperti apa? Menaklukkan dunia di atas punggung kuda itu mudah, turun dan mengaturnya yang sulit. Kemudian ada lagi pesan yang menurut saya bijaksana dari Genghis Khan. Dia bilang begini, sebagaimana Tuhan memberi jari jemari yang berbeda-beda di tangan, demikian pula Ia memberikan beragam jalan untuk manusia. Jadi kalau kita lihat jari tangan kita ini kan posturnya, bentuknya, modelnya beda-beda. Dan dalam hidup kan kita memfungsikan juga beda-beda, memaknai juga beda-beda. Allah memberikan kita 5 jari yang beda-beda dengan fungsi dan guna dan cara memainkan yang beda-beda. Demikian juga dalam hidup ini Allah selalu memberi banyak jalan untuk mengatasi berbagai problem kita. Asal kita tidak malas, asal cara berpikir kita jernih, asal kita tidak dibalut oleh ambisi-ambisi yang tidak jelas. Insya Allah masalah itu akan bisa selesai segera. Pasti ada jalan keluarnya. Allah tidak pernah memberi masalah di luar kemampuan dan kapasitas manusia. Jadi ini pesan dari Genghis Khan untuk kita tidak menyerah. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Jangan putus asa. Perilaku-perilaku putus asa itu mengindikasikan kalau dalam agama kita disebut orang yang kufur. Jadi orang yang seperti tidak percaya Tuhan saja. Saya tidak tahu, kemarin-kemarin saya lihat ada beberapa diksi-diksi, kalimat-kalimat, mungkin karena saking capeknya kita pandemi 2 tahun lebih, ada diksi-diksi yang menunjukkan keputusasaan. Semoga teman-teman yang mengikuti ngaji filsafat ini menyadari tidak terjebak pada kalimat-kalimat putus asa tadi. Tidak. Setiap masalah pasti ada solusinya. Ya mungkin sulit, berarti kita perlu lebih serius lagi, lebih butuh perjuangan lagi, dan mungkin juga butuh pengorbanan-pengorbanan. Ya memang sedang sulit, tidak mungkin enak saja, lancar saja situasinya. Pasti butuh sedikit-sedikit pengorbanan. Yang penting, mari jangan putus asa. Karena pasti ada solusinya, pasti akan berakhir. Tidak ada masalah yang tidak ada akhirnya. Tidak ada solusinya. Ini kebijakan termasuk yang disampaikan oleh Genghis Khan. Ada lagi satu kalimat yang saya suka dari Genghis Khan. Mungkin tidak ada hubungannya dengan pertempuran yang berdarah-darah atau perjuangan. Tapi menarik, ini hubungannya dengan ibu. Sebenarnya quote-quote kalimat-kalimat dari Genghis Khan ini menunjukkan bahwa sesadis itu,
sekejam itu mungkin, yang tiap hari hidupnya berlumuran darah, ternyata juga masih tidak hilang nurani kemanusiaannya. Bahkan termasuk tokoh yang sangat mencintai ibunya dan kalau mengikuti narasi di depan tadi, memuliakan perempuan, meskipun selirnya banyak. Ada kalimat menarik dari Genghis Khan tentang ibu seperti ini. Kalau engkau menyakiti ibu yang memberimu kehidupan dengan sepenuh hatinya, engkau akan membuat cintanya kepadamu membeku. Bahkan kalau engkau meminta maaf kepadanya kemudian, kerusakannya sudah terlanjur. Jadi ini pesan dari seorang Genghis Khan. Mungkin rasanya agak aneh ya, pesan kasih ibu dari seorang yang dahsyat isi hidupnya dari perang ke perang seperti Genghis Khan. Beliau pesan jangan sekali-kali kita menyakiti hatinya ibu. Sakit hatinya seorang ibu berarti berhentinya rahmat, berhentinya aliran kasih ke dalam hidup kita. Kalau sudah seperti ini, meskipun kita minta maaf kepada ibu dan pasti dimaafkan, tapi kerusakan yang kita buat sudah terlanjur. Ya wis kadung rusak. Maka jangan sekali-sekali dicoba atau jangan sekali-sekali kita tidak waspada sampai menyakiti hati ibu. Meskipun ibu pasti memaafkan kita atau dia tahan rasa sakit itu, tapi jangan lupa bahwa ketika peristiwa menyakiti hati ini terjadi, itu adalah peristiwa terhentinya aliran kasih sayang, aliran rahmat dari Tuhan kepada diri kita. Kalau sudah begitu, sudah terlanjur rusak kalau bahasanya Genghis Khan. Seperti pot yang sudah terlanjur pecah. Ya, meskipun dimaklumi, tapi sulit sudah kembali seperti semula. Maka jangan dijajal, jangan dilalaikan rumus ini.